keislaman kita ini proses menuju kesempurnaan. Kesempurnaan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu, carilah kamu dalam cara berislam itu secara utuh, secara total, secara kafah dalam bahasa Al-Quran. Bagaimana untuk menemukan sampai kepada kalimat Islam secara kafah itu? Salah satunya dengan tawasul, dengan tausiah. Cobalah kita bandingkan pada jamaah, orang yang tidak pernah mendengarkan tausiah agama, tidak pernah bergaul dengan orang-orang soleh, apa yang terjadi? Dia kadang-kadang kagum kepada di luar itu. Oh, ini mungkin kebenaran itu. Padahal yang dilihat itu jauh dari kebenaran. Dia kagum. Nah, ini pentingnya untuk membuka surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurum bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa berharap rahmat Allah, barakah dari Allah, dan maghfirah, ampunan dari Allah. Mudah-mudahan harapan tiga hal itu senantiasa kita dapatkan, khususnya kepada kita yang baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah, dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Dengan iradah Allah, Allah mempertemukan kita kembali di subuh ini, tepatnya pada tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah, yang sejak awal begitu ada pergantian tahun Islam, tahun Hijriah, kita insya Allah seluruhnya sudah punya tekad, berniat, berazam untuk mengubah cara beribadah kita untuk lebih baik, cara pemahaman kita untuk lebih sempurna, dan kita berharap bahwa pada saatnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal yang sebanyak-banyaknya, dan identitas kita tetap menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu suatu saat sampai kepada batas akhirmu, ajal kematianmu, kecuali
tetap dalam keadaan berislam. Menjadi muslim itu para jamaah kita sepakat, sebagaimana kita telah mendapatkan pencerahan dari para ustadz, harus ada kawalan. Tidak mencukupkan dengan apa yang ada pada diri kita. Ibarat kita punya tanaman, tanaman itu akan tumbuh segar manakala dikawal, dipelihara, dilihat. Tentu di tanaman itu sudah dipastikan ada gangguan-gangguan yang membuat tanaman itu tidak tumbuh subur, tidak segar sebagaimana menjadi harapan. Perlu disiram, perlu dibuang ulat-ulat yang ada di sekitar kita. Nah, menyiram dan mengawal itu Allah menyatakan dengan bentuk kalimat tawasau, saling berwasiat. Yang paling menarik lagi, sebelum berwasiat itu Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Apa yang tergambar dalam diri kita para jemaah, bahwa hidup ini kita ikuti terus ke depan tanpa harus menoleh ke belakang. Kita mengikuti hidup kita ini dalam ukuran mungkin hari, mungkin jam, menit, detik, terus ke depan. Nah, seiring dengan ukuran-ukuran waktu itu, Allah menjustifikasi, menegaskan wal asri, demi waktu. Waktu itu terus mengikuti kita. Orang-orang yang memiliki kesadaran agama yang tinggi tentu memanfaatkan waktu untuk diisinya dengan memperbanyak, meningkatkan, menumbuhkan, memelihara. Tetapi orang-orang yang terlena dengan urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan masalah ubudiyah, suatu saat dia sampai kepada kalimat penyesalan. Laula akharti ila ajalin qarib. Ketika sudah menjelang datang ajal, sudah dekat itu, dia minta ditunda. Begitu pentingnya waktu itu, minta ditunda. Tundanya itu sedikit sajalah, katanya. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa aku minas shalihin. Aku akan memanfaatkan umur itu untuk memperbanyak sedekah. Dan aku akan bergabung bersama orang-orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Jadi pengakuan, suatu saat kita sampai kepada kalimat itu bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Laula akhartani, ketika sudah datang detik-detik masa berakhirnya waktu, minta ditunda. Nah, karena itulah untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama dan terjadi penyesalan, maka pentingnya untuk melakukan tawasau, saling berwasiat. Di dalam beragama ini, para jamaah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, saling berpesan, saling mengingatkan. Untuk apa saling mengingatkan? Dua hal, al-haq dan as-sabr. Kebenaran itu dicari, tidak datang dengan sendirinya. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Membentuk diri menjadi orang sabar itu tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada latihan-latihan. Mencari kebenaran para jamaah tidak datang dengan sendirinya, melainkan dicari.
Bagaimana Nabiullah Ibrahim mengukuhkan dia sebagai memiliki keyakinan tauhid, tidak tiba-tiba pada waktu malam melihat bintang. Hadza Rabbi, dia bertanya kepada dirinya, apa ini Tuhanku? Nah kemudian disimpulkan, oh bukan, karena hilang. Esok malam lagi atau malam-malam berikutnya, karena sudah tidak lagi percaya kepada benda yang namanya bintang itu, dia melihat yang lebih besar, bulan. Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Ah bukan, simpulkan sendiri. Karena sudah tidak percaya kepada bintang dan bulan, kita melihat matahari lebih besar dan lebih bermanfaat. Hadza Rabbi, apa ini Tuhanku? Bukan. Dan dia menyimpulkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh apa yang ada, termasuk bintang, bulan, matahari dan seluruhnya. Dengan demikian para jamaah, bahwa mencari kebenaran itu proses. Samalah dengan kita juga para jamaah, bahwa keislaman kita ini proses menuju kesempurnaan. Kesempurnaan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu, carilah kamu dalam cara berislam itu secara utuh, secara total, secara kafah dalam bahasa Al-Quran. Bagaimana untuk menemukan sampai kepada kalimat Islam secara kafah itu? Salah satunya dengan tawassul, dengan tausiah. Cobalah kita bandingkan pada jamaah, orang yang tidak pernah mendengarkan tausiah agama, tidak pernah bergaul dengan orang-orang soleh, apa yang terjadi? Dia kadang-kadang kagum kepada di luar itu. Oh ini mungkin kebenaran itu. Padahal yang dilihat itu jauh dari kebenaran. Dia kagum. Nah ini pentingnya untuk membuka surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurum bainakum. Ketahuilah kata Allah bahwa dunia itu la'ibun, permainan, wa lahwun, sandiwara, wa zinatun, dan perhiasan-perhiasan yang kadang-kadang menarik, wa tafahurun, dan perlombaan, membanggakan, bangga-bangga. Nih saya, permainan suatu saat akan berakhir, sandiwara suatu saat akan berakhir. Apa yang kita lihat sekarang para jamaah? Sandiwaranya sudah berakhir. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu membuat kebaikan, berbuat kebaikan yang bermanfaat, menyenangkan orang lain, memberikan pencerahan, kembali kepada dirinya sendiri. Jangan berhenti di sini, ada lagi ayat itu. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu merencanakan, berbuat kejahatan, kembali kepada dirimu sendiri, kembali kepada yang berbuat. Sunatullah. Sunatullah itu pasti berlaku. Kita mengucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum, pasti orang menjawab waalaikumsalam, karena kita berbuat baik. Akhirnya didoakan juga oleh orang itu. Kita silaturahim dalam bentuk kunjungan, dalam bentuk apa saja. Dia mikir orang itu, kapan saatnya saya membalas kunjungan silaturahim dia. Tapi sebaliknya, berbuat sesuatu yang membuat orang lain mengalami kezaliman, kejahatan, suatu saat kembali.
Dan ini sunatullah. Jadi apa yang kita perhatikan di layar televisi, berita-berita itu sunatullah. Sesuatu yang pasti terjadi, ditutupi dalam kurun waktu yang lama sekali, pasti itu akan terjadi. Tidak usah di akhirat, di dunia sudah, apalagi di akhirat para jamaah. Karena itulah yang menarik di sini, seorang alim yang sering kita dengar itu di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang sufi, ya, orang alim, terkenal, banyak santrinya, banyak muridnya. Suatu saat datang kepada orang yang perlu diberikan pencerahan, seorang peminum, banyak dosanya. Dia datang itu, tiba-tiba mendapatkan 3 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama dari orang ini, ya Syekh, kira-kira Allah itu bisalah mengubah orang yang tadinya jahat menjadi baik? Oh, bisa dengan kekuasaan Allah, dengan Rahman Rahim Allah. Orang itu menjadi puas. Ya Syekh, seperti saya ini yang banyak dosa ini, kira-kira bisa enggak menjadi orang baik? Oh bisa, tentu dengan taubat, dengan pengakuan, dengan penyesalan, dan kembali berbuat kebaikan, mengganti perbuatan-perbuatan dosa. Bisa. Puaslah orang itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, ya Syekh, kira-kira orang alim seperti Syekh ini bisa tidak seperti saya yang ahli maksiat ini? Terdiamlah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa jadi itu, tetapi tidak cukup dengan terdiam, dia menangis. Apa yang terbayang para jamaah? Bahwa keimanan seseorang itu jangan merasa puas. Di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira dengan mengatakan, ini aku sudah menjadi orang yang beriman, aku telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Allah tidak akan membiarkan begitu itu, karena dia akan diuji lagi, dia akan diuji lagi sampai pada saatnya nafas yang terakhir baru selesai ujian. Jamaah rahimakumullah, ini pentingnya kita memahami. Pertama memahami, kemudian menumbuhkan kepekaan. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan agama, giroh agama itu faham dan peka. Faham dia seperti apa Islam itu, seperti apa menjadi muslim itu. Tiba-tiba kita melihat namanya Islam, tetapi ternyata pakai kalung salib. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Namanya Kamaruddin, Saifuddin, Ibrahim Saifuddin, nama Islam-Islam semua, tapi salib. Kita kadang bangga dengan mu'allaf, boleh mu'allaf itu, jadi banyak orang sadar, tapi juga banyak ternyata orang yang tadinya yakinlah itu. Nah, ketika Majelis Ulama Indonesia datang ke kunjungan ke Malang Selatan itu, ketemulah dengan orang yang sudah tua sekali, nenek-nenek itu, bungkuk jalannya. Ditanya, berapa usianya Nek? 83 tahun. Apa di lehernya itu? Ini kalung salib. Dengan bangganya, loh nenek sudah beragama apa sekarang? Ya ini sesuai dengan yang ada di kalung saya. Berapa lama pakai kalung itu? 3 tahun sampai hari ini. Siapa nih namanya Hampian? Nama saya Siti Solihah. Wah, 3 tahun pakai salib, berarti usia 80 baru dia pindah agama. Kenapa?
Nah, seorang MUI itu bertanya, kenapa kok terjadi seperti ini? Dia mengatakan, katanya semua agama itu sama. Loh, inilah strategi dari orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa jangan dipermasalahkan itu keyakinan, semua itu sama. Jamaah rahimakumullah, tahun kemerdekaan 45 dulu, persentase umat Islam itu 99, sekarang ini sudah berubah menjadi 83%, atau kurang dari itu. Kemana itu? Yang tadi itu yang namanya Islam, tetapi kemudian berubah itu. Apakah dibiarkan seperti ini? Cara berislam kita akan cukup Islam sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya sudah, keluarga saya, jamaah umat Islam, keluarga besar, dijaga, dikawal, dibentengi. Ketika membentengi, tuh radikal itu, ekstrim itu. Bukan, kita membentengi diri. Nah, pesan dari orang luar sana, itulah kalau agak sedikit masalah akidah, radikal dia itu. Radikal gimana? Orang itu membentengi umat agar tidak keluar dari gelanggang kita, dari bingkai kita. Ini strategi internasional yang kadang-kadang umat Islam tidak sadar. Saya ketemu pada tokoh Islam. Sebetulnya siapa itu lawan kita dan siapa kawan kita? Umat Islam di sini kekurangannya, tidak tahu siapa temannya, tidak tahu siapa lawannya. Ini sama dengan 17 Agustus, matanya ditutup, suruh ngejar bebek yang ada di situ itu, mata tertutup. Dia tidak kena dapat itu karena tidak dia paham, tidak bisa melihat siapa lawan kita dan siapa musuh kita. Jamaah rahimakumullah, pentingnya kita ini untuk mengawal keislaman kita ini setiap saat, setiap waktu, dan Rasulullah telah melakukan itu. Subuh-subuh Rasulullah, kaifa asbahtum? Bagaimana suasana keislaman kamu sekarang? Dia menjawab, asbahna mu'minina billah. Wahai Rasulullah, kami ini semua subuh ini, duha nanti, duhur nanti, asar nanti, maghrib dan malam nanti itu asbahna amsayna mu'minina billah. Orang yang menjadi pengawal bagaimana menjadi mukmin yang sebenarnya. Rahimakumullah, apa yang terjadi ketika kita lepas? Nah, di luar sana itu ada mengagumkan. Karena itulah dalam surat Al-Hadid ayat 20 itu, kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatara summa yakun hutama. Nah, digambarkan bahwa ingat bahwa kehidupan manusia itu ibarat tanaman satu musim. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Jadi tanaman itu kita tanam, tumbuh. Begitu tumbuh, kemudian kita mengagumkan itu. Oh, bagus ini. Tetapi kemudian setelah itu akan menguning. Setelah itu akan kering gitu. Nah, itulah gambaran kita kehidupan ini, bahwa kita ini ketika punya anak remaja, senang. Gantengnya, cantiknya anak-anak kita. Seperti itu kehidupan. Nanti setelah menjadi tua, sudah usianya 60, 50, sudah mulai giginya sudah tidak ada, jenggotnya sudah memutih, rapuh sudah tulangnya, makannya sudah tidak seenak dulu, jalannya tidak setegap dulu, sudah menguning. Setelah itu, sumayakunu hutama, meninggallah dia.
Tetapi kita punya dasar agama pada jamaah, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam kita. Untuk hasilnya kita petik nanti ketika sudah ada di alam akhirat. Kawalan-kawalan ini kalau kita perdalam nanti sampai di rumah, surat Al-Hadid ayat yang ke-20 itu luar biasa kalau kita perdalam. Jadi menggambarkan jangan terpesona dengan hal yang bersifat duniawi. Dunia itu bisa juga jabatan, bisa juga harta, bisa kedudukan, bisa harga diri, status sosial, seluruhnya. Karena kamu itu hidup dalam satu musim, ada batasnya, dan karena itulah kemudian sumayakun hutama akan mengalami akhir dari sebuah kehidupan. Apa yang dapat saya simpulkan, bahwa senyampang kita waktu ada pada diri kita, maka digunakan untuk satu, menjaga diri, keluarga, dan jamaah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, bahwa kita punya cita-cita menyempurnakan keislaman kita sehingga menjadi Islam yang utuh. Utuh itu artinya mengamalkan Islam sesuai dengan kemampuan maksimal, dan kita tidak pernah menoleh kanan kiri. Yang dicari ke depan kita adalah keridhaan Allah semata-mata. Mudah-mudahan singkat tausiah kita di tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah ini, kita ingin hijrah terus, kita kawal hijrah kita, tua kita dikawal sehingga tua menjadi baik, dan pada akhirnya suatu saat kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.